Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dalam pandangan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firja Yuli Ananda, NIM 0104212089, semester 3, jurusan Manajemen Dakwah. Pembahasan kita yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM dalam ensiklopedia bahasa Indonesia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan atau lembaga. Pada hakikatnya, SDM merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi atau lembaga sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dalam pandangan Islam, salah satu unsur yang penting pada suatu organisasi adalah manusianya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karakteristik dan juga potensi manusia banyak dituliskan dalam Al-Quran dengan seperangkat organ tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia mempunyai daya atau potensi yang apabila dikembangkan akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan akan menjadikan manusia yang sadar akan tanggung jawabnya, baik tanggung jawabnya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, B. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan SDM juga merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki sebagai posisi jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. B. Penyediaan sumber daya manusia. Islam memperbolehkan seseorang atau institusi untuk merekrut, kemudian mengontrak tenaga kerja atau sumber daya manusia agar mereka bekerja untuk orang atau institusi tersebut. Sumber daya manusia yang baik adalah suatu individu muslim yang memiliki dua sifat mendasar, yaitu kuat dan amanah, sebagaimana dalam surah Al-Qasas ayat 26. Ayat inilah yang menjadi dasar hukum dalam proses rekrutmen dan seleksi calon pegawai yang dilakukan oleh suatu institusi. C. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia atau training and development. Pegawai yang telah dimiliki lembaga pendidikan Islam harus diberi wahana untuk proses pembinaan dan pengembangan agar memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya pada lembaga. Oleh karena itu, Islam mendorong untuk melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan training terhadap para pegawai dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis pegawai dan menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. D. Penilaian prestasi kerja. Pada dasarnya, menurut Sadili Samsudin, penilaian kerja prestasi kerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja SDM dalam suatu institusi. Maka SDM dalam lembaga tersebut melakukan pekerjaan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, bila pelaksanaan pekerjaan menunjukkan hasil di bawah uraian pekerjaan, berarti pelaksanaan tersebut kurang baik. Kompensasi. Kompensasi atau imbalan dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Tapi hal yang paling penting adalah bahwa penekanan kepada akhir itu lebih penting daripada penekanan kepada kehidupan dunia. Dalam hal ini, materi. Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. F. Pemanfaatan sumber daya manusia. Pada dasarnya langkah ini merupakan upaya untuk memelihara pegawai agar senantiasa sejalan dengan perencanaan strategis suatu lembaga. Lembaga biasanya melakukan beberapa program untuk tetap memastikan tenaga kinerjanya senantiasa sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan lembaga. Di antara program tersebut adalah promosi, demosi, transfer ataupun separasi. Dan terakhir, C. Prinsip Islam dalam manajemen sumber daya manusia MSDM. Adapun prinsip adanya penghargaan dan kompensasi, prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan, prinsip kewenangan dan tanggung jawab, prinsip kompetensi, prinsip keoptimalan dan kelebihan dalam kompetensi, prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan. Demikianlah hasil makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.